Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asik, Ibu Pembaharu, Ibu Pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan mulai lagi nih Talk Asik di minggu ketiga ya. Mau minggu keempat ya. Di minggu ketiga memasuki minggu keempat di bulan Januari. Alhamdulillah ya, di hari Jumat kali ini cerah ya dari pagi. Alhamdulillah tidak ada hujan, mendung cuma ya sedikit lah, mendung tipis-tipis, gerimis tipis ya gitu ya Sobat Asik. Dan alhamdulillah juga hari ini aman insya Allah ya, karena kalau Talk Asik minggu lalu kita sempat lagi live terus gempa gitu ya. Iya, dan insya Allah hari ini aman, sejahtera ya. Oke, nah apa kabar nih Sobat Asik? Gimana hari ini? Cuaca memang hari ini mendukung ya, tapi kemarin hujan dari pagi sampai malam, kemudian sekarang panas gitu seharian, dan pastinya itu akan membuat daya tahan tubuh kita pasti akan ini ya, mulai menurun dan sebagainya. Dan pasti juga banyak yang sakit juga nih, yang udah mulai sakit, entah dari anak kemudian ke orang tua gitu ya. Dan untuk yang sakit semoga lekas sehat, dan yang sehat jaga kesehatan dan semoga tambah sehat ya. Karena memang kemarin saya dengar berita itu tentang varian Omikron ya, yang mulai lagi ya, dari kasus 100 kemudian menjadi 1000 gitu ya Allah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, dan kalaupun memang masih ada kasus tidak melonjak seperti tahun 2021 kemarin ya. Oke deh Sobat Asik. Wah, sudah banyak nih yang gabung. Oke, sambil nunggu teman-teman yang sedang gabung, di sini saya akan ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman di Talk Asik, di Bicara Baik di Talk Asik. Karena Talk Asik ini adalah acara ngobrol-ngobrol dari perempuan, oleh perempuan, dan untuk perempuan. Karena kita adalah jadi ibu, diasikin aja. Oke. Kali ini saya nggak sendirian, saya akan ngobrolin tentang circle of control. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah ngomongin tentang bahagia gitu ya, hakikat bahagia, kemudian bahagia itu diukur dari mana. Dan kali ini kita akan membahas tentang circle of control. Apa saja ya circle of control gitu. Dan saya nggak sendirian, sebentar saya panggil dulu ya teman saya. Ada siapa? Ada Mbak Yanti. Sebentar ya. Mbak Yanti sudah hadirkah? Mbak Yanti. Ya, sambil nunggu Mbak Yanti nih. Saya mau lihat dulu ya teman-teman yang sudah hadir siapa saja ya. Saya mau sapa-sapa dulu nih. Ada Mbak Ana Martuti. Halo Mbak Ana, terima kasih sudah menjadi peserta pertama nih, langsung duduk paling depan nih di Talk Asik. Oh, ada Mbak Sarifah Nuraini. Hai Mbak, selamat datang di Talk Asik. Ada Yuliani. Hai Mbak Yuli. Ada Umaya Sabita. Waalaikumsalam Uma, gimana keadaannya? Udah sehat? Sabita juga semoga cepat sehat ya Uma, biar kita ramean lagi di Talk Asik ya. Oke, sambil nunggu Mbak Yanti lagi nih teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol lagi kan ya tentang tadi circle of control. Nah, kadang kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan terhadap kita gitu ya. Misalnya ada yang bilang, enak ya sekarang gitu, udah kerja gitu, udah jadi dosen, kemudian udah nikah, udah punya anak dan sebagainya. Ya, itu memang mungkin satu privilege ya, tapi kan kebahagiaan itu belum tentu diukur dari situ gitu kan. Kadang yang punya anak sehat gitu pasti pengen lagi anaknya berprestasi gitu ya. Kemudian yang sudah punya penghasilan pasti pengen lagi punya penghasilan yang lebih lagi gitu. Nah, itu self of control kita itu di mana gitu. Apakah
kalau mengikuti kepuasan tentu tidak akan ada puasnya ya, karena balik lagi kepuasan setiap orang itu berbeda-beda gitu kan, tergantung dari indikator apa namanya, indikator kebahagiaan yang minggu lalu kita bahas ya. Oke, sebentar saya panggil lagi Mbak Yanti sih. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Alhamdulillah. Ayu. Halo. Aduh, berarti di sana udah jam 6, udah jam 17 ya Mbak, atau jam 5 ya Mbak? Ya, di sini sudah jam iya. 17. Karena kita berjauhan ya, Depok dan Kalsel ya Mbak. Iya, jauh di mata, dekat di hati. Oke, pasti ya, siap-siap. Oke Mbak Yanti, kalau minggu lalu kita di Talk Asik ngobrolin tentang bahagia itu diukur dari mana gitu ya. Jangan sampai kita jadi layangan putus gitu ya. Dan minggu ini kita akan bahas tentang circle of control gitu ya Mbak. Nah, apa sih Mbak circle of control gitu? Iya, kalau dipikir-pikir kita dalam circle of control ini, kita akan melayang jauh. Kata Stephen Covey di dalam bukunya The Seven. Sebentar. Kepotong sama si kecil. Apa Mbak itu iklan? Iya, ya kita lanjutkan lagi. Untuk circle of control ini itu dituliskan menurut Stephen Covey di dalam bukunya The Seven Habits of Highly Effective People. Itu sebenarnya ada 3 lingkaran kehidupan yang menyelimuti kita semua. Apa itu lingkaran 3 lingkaran itu yang menyelimuti yang menyelimutinya itu apa saja? Satu antara lain, salah satunya itu circle of control. Circle of control itu merupakan kejadian atau sesuatu hal yang dapat kita kendalikan, baik itu pikiran, perasaan, emosi, atau tindakan kita. Itu adalah yang bisa kita kendalikan. Dan yang kedua, circle of influence. Itu untuk persoalan dari keputusan yang kita ambil, yang dapat kita pengaruhi. Jadi keputusan yang kita ambil itu sebenarnya bisa kita kendalikan, tapi ada pengaruhnya setelah kita memutuskan sesuatu, ada sebab akibatnya di situ. Itu disebut circle of influence. Kemudian yang ketiga, circle of concept. Itu sesuatu atau kejadian yang dalam kehidupan kita tidak bisa mengendalikan, kayak seperti hal yang mendadak atau mungkin kecelakaan atau mungkin kejadian yang pokoknya yang tidak bisa kita kendalikan. Itu circle of concept. Itu Mbak Ayu. Oke, circle of, jadi ada 3 ya, circle of control, circle of influence, dan circle of concern. Iya. Nah, kan pada bahasan kali ini kita adalah fokus ke circle of control ya Mbak. Bagaimana kita mengendalikan bahagia dari dalam pikiran kita. Waduh, kayak seru banget ya Mbak. Kita kayak nerawang gitu ya. Dalam. Nah, sebenarnya nih kalau kita berangkat dari kata bahagia, kemudian circle of control yang kita padukan gitu ya. Bagaimana caranya kita mengatur perasaan kita supaya kita tetap bahagia gitu kan. Nah, kadang nih banyak yang nggak semulus itu gitu loh Mbak, ya kan. Kadang kita ada titik-titik sensitifnya gitu kan. Nah, ada nggak sih Mbak kiat-kiat tertentu gitu ya, gimana caranya kita bisa tetap on track dalam mengontrol tadi circle of control kita ini gitu. Iya, dalam
bagaimana kita menciptakan agar selalu bahagia dan kita selalu dalam naungan circle of control, karena kalau kita dalam lingkaran circle of control itu sangat bahagia sekali karena kita yang menentukan, kita yang melangkah, kita yang menjalaninya. Dengan apa? Kita mengelola yang pertama tadi pikiran, kita mengelola pikiran kita, apa yang kita pikirkan, apa yang baik-baik, positif thinking, dan memutuskan segala sesuatu dengan baik, dan tidak bukan berarti kita harus keluar dari zona aman, tapi sesuatu yang tetap keluar zona aman, tapi kita tetap dalam naungan kita, lingkaran kita tetap kita jaga, karena kontrol itu sesuatu yang dapat kita kontrol, sesuatu yang dapat kita naungi sendiri dalam kita melangkah, kita tidak terpengaruh dengan orang lain, itu sangat bahagia sekali. Dan yang kedua, perasaan. Perasaan itu sesuatu yang muncul dalam hati. Perasaannya seperti ini. Oh iya, teringat dengan hikayat, dongeng, mungkin dongeng ya, hikayat atau sebuah cerita yang biasanya itu my husband itu biasanya memberikan wejangan atau itu biasa mendongeng dengan itu. Teringat waktu dulu itu ada cerita seorang bapak mempunyai seorang anak dan satu kuda. Di situ kudanya itu hanya satu, padahal ada bapaknya, ada anaknya. Ketika kudanya itu dinaiki bapaknya, orang bilang, kok nggak kasih anaknya, anaknya galak saja. Kemudian bapaknya berganti, posisinya seperti anaknya yang menaiki kuda, bapaknya yang berjalan dan menggiring kudanya. Orang bilang, kok nggak kasihan sama bapaknya, anaknya saja naik kuda, kenapa bapaknya nggak naik kuda? Kemudian galau lagi perasaannya. Kemudian sama-sama ada kuda, anaknya jalan, bapaknya jalan. Nah, terus orang bilang, punya kuda kok tidak dimanfaatkan. Nah, itu perasaan itu yang akan mengontrol kita. Jadi ketika kita mengontrol perasaan kita pastikan apa fungsinya. Itu pastikan pada posisi versi. Jadi tidak mendengarkan kanan kiri, jadi galau-galau. Di galau itulah kuncinya tidak bahagia. Kalau kita punya versi kita sendiri, maka bahagia akan muncul tersendiri. Iya, oke. Ya, emosi. Apa yang harus kita kontrol emosi itu? Di sini banyak sekali emosi yang dapat kita kontrol. Mungkin ada emosi negatif dan emosi positif. Semua orang bebas mengungkapkan emosi positif ataupun emosi negatif. Semua itu bebas. Tapi bagaimana caranya kita mengungkapkan emosi tersebut agar kita tetap menjadikan prioritas, tidak melukai orang lain, tidak terpengaruh sama orang lain, seperti itu. Semua bebas mau emosi tersebut, tapi kuncinya satu, kita harus bisa mengelolanya. Dengan cara apa? Mengelolanya dengan cara apa? Kejadian-kejadian yang dapat kita kontrol, yang dapat kita naungi, yang dapat kita jalani tanpa paksaan, itulah kuncinya. Jadi di situ kuncinya kita mau emosi positif atau negatif, hal itu dapat kita buat sendiri, dapat kita kontrol sendiri. Ini dalam identifikasi, dalam lingkaran kita normal, tidak terpengaruh dengan haid, menyusui, atau ibu hamil, atau PMS. Itu sangat mempengaruhi emosi, karena itu memang terjadi pada diri kita, dan ada juga yang emosinya tanpa disadari meluap-luap kayak gitu, emosi negatifnya muncul. Ada juga yang dengan PMS emosi positifnya yang muncul, itu ada. Tapi bagaimana kita menekannya, itu bisa, insya Allah bisa. Dan yang keempat, tindakan kita.
Tindakan kita apa? Dalam kita bertindak, kita dapat mengontrolnya. Dalam kita mau bertindak baik atau bertindak tidak baik, itu dapat kita kontrol dengan sikap sifat kita, itu merupakan watak kita. Dan kalau seseorang itu mempunyai circle of control yang baik, insya Allah semuanya itu akan berjalan dengan bahagia, dengan lurus, dengan penuh semangat. Itu teringat juga dengan pesannya Ibu Septi. Beliau pernah mengungkapkan tidak ada yang merendahkan kita, tidak ada yang akan merendahkan kita, kecuali kita yang memuji. Ya benar-benar setuju banget itu, setuju banget. Iya. Sesuatu itu Iya. sesuatu itu harus kita yang dapat kita kendalikan. Ayo kita kendalikan, ayo kita kelola dengan baik. Tapi yang tidak terkendalikan itu di prioritasnya ke belakang. Jadi di sini untuk belajar prioritas kita mungkin episode yang lainnya, Mbak Ayu. Oke. Oke, terus semakin seru ini ya Mbak Yati. Ini baru awalan doang nih ya. Kita ngobrolin circle of control. Nah, di sini ada Umanya Sabita nih Mbak. Circle of control adalah kita fokus pada pilihan dan keputusan yang diambil. Jadi nggak mudah nyalain orang ya Mbak ya. Iya, untuk keputusan tadi masuk ke lingkaran yang kedua, circle of influence. Apa yang terjadi ketika kita melakukan sesuatu atau memutuskan suatu hal, tindakan apa yang dapat mempengaruhinya. Contohnya seperti ketika kita memutuskan untuk membeli mobil, tindakan apa yang dapat kita lakukan? Bensinnya, mungkin itu olinya, atau kita bisa kebijakannya, itu bisa kita kontrol. Tetapi debu-debunya kita tidak bisa mengontrolnya. Tapi itu memang pengaruhnya seberapa efeknya. Karena kita beli mobil, kita menggunakannya hujan, jadi kita harus mencucinya, itu yang mempengaruhinya. Benar. Kayak yang tadi kan analoginya kayak kita beli mobil ya. Di kehidupan nyata kan juga banyak ya orang kayak gitu kan. Apalagi sekarang kredit itu dipermudah banget gitu. Nah, di situ circle of control kita juga diuji ya Mbak. Sebenarnya kita beli mobil itu untuk apa gitu kan. Terus apa namanya cicilannya apakah sesuai dengan budget gitu kan? Apakah nanti setelah kita cicil mobil kantong kita jadi jebol apa enggak? Terus apakah dengan mengapa kita harus beli mobil? Apakah kita memang butuh atau memang gengsi gitu atau ngelihat gara-gara tetangga sebelah punya? Nah, itu circle of control kita memang diuji benar-benar ya Mbak ya. Iya, betul. Kita harus bisa menyiapkan sesuatunya. Ketika kita bisa membeli mobil, maka pengaruhnya apa saja yang kita kontrol. Mungkin speedometernya, terus seperti itu. Yang mempengaruhi apa? Mungkin pengaruhnya dari sekitar, mungkin kehujanan, jadi kita harus mencuci. Dan yang tidak dapat kita kontrol apa? Yang tidak dapat kontrol yaitu sesuatu yang tidak bisa kita seperti misalnya nanti mobilnya rusak. Nah, itu kan tidak dapat kita kontrol, seperti bannya bocor, tidak bisa kita kontrol. Iya, jadi memang benar ya, ketika kita mau melakukan sesuatu, circle of control kita itu mulai ya diuji ya Mbak ya, gitu. Jadi tidak mudah menyalahkan orang lain yang ini. Jadi tidak mudah menyalahkan orang lain ketika kita membuat keputusan. Itu tidak bisa menyalahkan orang lain karena keputusan itu muncul dari kita sendiri dan kita yang harus menjalaninya. Bukan kita menyalahkan orang lain, tapi kita yang harus menganggapnya itu beban atau memang ini berkah. Ketika ban kita bocor, itu menganggapnya beban atau berkah. Kalau beban, otomatis aduh bocor lagi ya,
emosi negatifnya muncul. Kemudian kalau ini sudah, oh alhamdulillah ini bocor, mungkin mungkin di luar sana mungkin nanti ada apa kan nggak tahu, mungkin ini nikahnya, mungkin pas waktu kita nambah dari SMS, oh menang kemudian wes. Iya iya betul betul. Jadi memang circle of control ini luar biasa ya. Mengajar kita untuk berpikir dulu, berpikir sebelum bertindak mungkin gitu ya Mbak ya. Nah sekarang kan kayaknya nih circle of control ini harus kita apa ya, harus kita biasakan gitu ya Mbak ya. Nah gimana nih Mbak caranya supaya kita bisa terbiasa untuk supaya kita bisa mengontrol diri kita gitu. Ada kadang kita suka aduh kita saking pengen ngelihatnya bahagia tadi tuh, kayak kita udah punya anak kita sehat, pasti kita pengen dong anaknya berprestasi, masukin deh les sana sini sampai akhirnya tuh kita lost control gitu. Nah bagaimana sih kita caranya untuk bagaimana caranya kita untuk apa namanya mengasah diri kita untuk tetap kontrolnya itu tetap terjaga gitu loh Mbak, karena kan circle of control ini tidak bisa datang dengan sendirinya ya, karena pasti akan ada pasti sebelumnya itu ada FOE-nya gitu kan, FOR-nya gitu. Itu gimana tuh Mbak? Iya, kembali ke hubungannya dengan pikiran tadi Mbak. Ketika pikiran kita terjaga, kita asah apa kemampuan kita, kita fokus ke situ. Apa yang kita bisa kita pelajari, kita tonton, kita perhatikan itu apa saja, dan itu dalam naungan kita. Anak harus sana sini, metodenya bagaimana, cocok tidak dengan karakter anak kita, cocok tidak dengan metode yang diajarkan kepada kita. Jadi di situ kita nanti ada sesuatu yang harus kita pilih-pilih, mana yang harus diputuskan, mana yang tidak harus diputuskan. Ketika kita memutuskan untuk dileskan si A, itu kita pilih di situ, oh cocok, metodenya bagus, metodenya cocok dengan anak kita, cara mengajarnya cocok dengan anak kita, dan karakter gurunya juga cocok dengan anak kita. Itu bisa kita masukkan dengan itu kan sudah terkontrol, metodenya pasti itu dan gurunya pasti itu. Nah, yang tidak bisa kita kontrol apa? Kita tidak bisa memaksakan gurunya. Kalau kita tidak memutuskan sesuatu betul-betul belum pastikan, oh di sana bagus, metodenya bagus, di sini metodenya juga bagus, di sana lebih bagus lagi, dan mungkin lebih wow gitu, jadi bergengsi gitu. Jadi itu nanti kita fokuskan di situ. Yang tidak bisa kontrol apa? Mungkin budgetnya itu. Jadi kita nanti di tengah jalan kita tidak bisa membayarnya, bahkan kita terseok-seok lah. Itu yang disebut circle of consent. Iya. Harus memutuskan sesuatu itu harus terpikirkan apa yang harus benar-benar agar kita tidak stres. Stres itu menimbulkan kita tidak bahagia. Betul. Nah ini Umaya Sabita juga bilang nih, kontrol gimana kalau kita lihat postingan orang lain kemudian jadi auto bandingin ke diri sendiri. Nah ya biasanya kan kayak gitu ya Mbak, dan ya memang circle of control ini harus dilatih juga. Mungkin nggak sih Mbak, dalam kita melatih circle of control dalam diri kita ketika akan melakukan sesuatu, kita membuat pertanyaan dulu nggak sih gitu ke dalam diri kita, kayak misalnya 5W1H tadi, yang tadi Mbak Yanti bilang, oh sekolahnya bagus, tapi ternyata nggak sesuai budget gitu, ya kan? Sebenarnya perlu nggak sih kita membuat rambu-rambu gitu Mbak? Atau kira-kira ada nggak sih rambu-rambu tertentu yang memang diajarkan gitu untuk melatih circle of control kita? Sebenarnya untuk circle of control ini, kalau rambu-rambu itu fleksibel, tergantung kita masing-masing individu. Bagaimana kita mengontrol itu
ada 4, tadi kan sudah ada 4. Ada 4 poin yang istilah kontrol. Nah, di situ kalau kita versinya orang lain, otomatis kita tidak bahagia dan kehidupan kita itu enggak kalau buat saya ini bukan saya. Saya tidak suka. Saya tidak suka. Kalau kita mau seperti itu, berarti kalau kita mau melihat orang lain kayak gitu, memang rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput kita. Tapi bukan berarti rumput kita itu tidak subur. Nah, berarti rumput kita itu tidak dirawat. Bukan berarti rumput kita itu tidak membuahkan hasil. Rumput kita itu adalah bibit yang paling baik di antara yang terbaik. Karena apa? Kita yang menanamnya, kita yang memberi kasih sayangnya, kita yang memberikan nutrisinya, kita yang merawatnya, menyiramnya setiap hari sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan porsi yang kita punya. Iya, kita buat. Itu ada sebuah cerita juga, Mayu. Gimana tuh, Mbak? Di luar negeri itu. Kemarin itu saya baru saja melihat satu film. Ada seorang petani itu, yang satu itu tanamannya itu subur sekali karena diberi itu air, nutrisi setiap hari sama pemiliknya. Seorang pensiunan. Jadi yang satu dikasih air, jadi kelihatannya hijau, subur sekali. Setelah itu yang satunya juga merasa kurang subur, tapi tetap hidup. Dan pada waktu itu ada badai, banjir. Ketika itu tanaman yang kebanjiran, tanaman yang subur, yang bagus, yang hijau itu akhirnya terhempaskan oleh banjir tersebut. Tetapi tanaman yang disiram, yang dirawat oleh pensiun yang satunya itu, bapaknya yang satunya itu, sekarang itu tumbuh dengan subur. Kenapa? Karena ketika kita memberikan sesuatu dengan porsi kita, dengan perawatan kita, akarnya itu menancap lebih kuat ke dalam tanah. Oh ya. Kalau kita hanya mengandalkan dari luar saja, akarnya memang menancap. Tapi untuk apabila kita kena badai sedikit, itunya akarnya akan tercabut, goyang, dan akhirnya mati dan tidak bisa bertahan hidup. Dan tanaman tersebut sekarang tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang banyak, menghasilkan sayuran yang banyak. Seperti itu. Seperti halnya kita, ketika kita menanam sesuatu, memberi kasih sayang sesuatu, memberikan kasih sayang bibit kita dengan penuh kasih sayang, dengan disiram, disiami setiap hari sesuai dengan porsi kita, insya Allah akar tersebut akan menancap, kita akan menancap, bibit tersebut akan lebih unggul dari yang lain dengan porsi kita sendiri. Iya, aduh. Berarti tanamnya sesuai dengan porsi gitu ya, Mbak. Kemudian siram dengan cinta, beri pupuk dengan kasih sayang gitu ya, Mbak ya. Iya, betul. Nah, kata Mbak Riris, nggak apa-apa rumput tetangga lebih hijau, aku punya sahabat yang lebih subur. Karena yang hijau-hijau itu bisa jadi sintetis ya, Mbak Riris. Oke, aduh, semakin sore obrolan kita juga. Sintetis kalau kena debu juga suram. Bener ngomong. Aduh, seru banget nih obrolan kita sore ini. Semakin sore semakin seru. Untuk teman-teman yang mau ikutan ngobrol atau mau tanya-tanya, silakan saja langsung di kolom komen ya, karena semakin sore biasanya pertanyaan semakin seru gitu ya.
Dan kita nggak mungkin ngobrol cuma berdua ya Mbak Yanti ya, karena nggak akan seru kalau Iya. cuma berdua. Iya. Nah ini kata umanya Sabita nih, kita tidak bisa menyenangkan semua orang karena kita bukan tukang es krim. Oke, nah, ini kejadian di aku banget ya Mbak. Aku ngalamin banget nih. Jadi ya kita sebagaimana kehidupan bersosialisasi, berkeluarga gitu, hidup dengan suami istri dan anak, pasti kita punya value-value dalam keluarga ya, gitu. Dan kadang kita juga tidak bisa gitu mengontrol kalau value yang kita tanam di keluarga kita akan cocok di keluarga orang lain gitu ya. Bahkan orang lain mungkin menganggap lebay amat gitu ya dengan apa yang kita value kita yang kita junjung ini ya. Dan balik lagi, kita memang tidak bisa menyenangkan semua orang gitu. Kita ya akan jadi diri kita sendiri. Bener banget yang tadi Mbak Yanti bilang, pupuk dengan kasih sayang gitu ya, sirami dengan baik gitu, sehingga akarnya nanti menancap gitu ya Mbak ya. Jadi baik lagi, circle of control ini jangan jadikan diri kita ini harus menyenangkan orang lain ya, karena kita tidak bisa menyenangkan orang lain gitu. Apalagi kita ngelirik-lirik rumput tetangga yang bisa jadi sintetis. Gitu. Oke, wow, sudah banyak yang gabung ternyata Mbak Yanti di obrolan kita ini tentang circle of control gitu. Nah, sebenarnya Mbak, ada nggak sih hubungan dari circle of control ke circle of reaksi tadi gitu ya? Apakah lebih baik mana gitu, dan bagaimana caranya kita merespon di si circle of reaksi tadi Mbak terhadap yang kita punya circle of control kita? Iya, hubungannya erat sekali. Karena apa? Circle of reaksi ya, itu circle of influence itu sangat sangat lagi dengan circle of control. Di sini apa? Circle of influence itu merupakan persoalan yang dapat kita buat. Jadi apa yang kita punya itu kita harus kita jalani. Yang kemarin keputusan seperti mobil tadi, kita membeli mobil, keputusan membeli mobil, nah saat kita senang, kan kita suka seperti itu. Kemudian dalam pikiran mobil ini mau diapakan, bisa buat jalan, bisa buat bersenang-senang dengan keluarga, bisa buat untuk kumpul-kumpul keluarga, dan emosi kita positif, dan tindakan kita merespon tersebut, isinya, mengisi bensinnya, dan pengaruhnya apa dari emosi tersebut, dari tetangga dalam. Hai kakak. Kakak ini kakak Amina ya. Oke deh. Oh ya, ya kembali tadi itu kalau kita melihat mungkin tetapi mengucapkan atau ucap mungkin langsung atau tidak langsung beli mobil pasti pemborosan atau itu mobilnya buat apa, padahal ininya kurang. Nah, itu kan orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tidak bisa mengendalikan seluruh orang untuk bilang baik kepada kita. Punya yang dapat menentukan kita. Kita tidak bisa memberikan semua orang, tapi kita punya dua tangan untuk menutup telinga kita agar kita lurus dengan value kita, lurus dengan tujuan kita membeli mobil tersebut. Mungkin dari teman-teman semua bisa mengambil hikmahnya. Jadi kita harus punya value dan tujuannya dengan jelas. Langkah kita melangkahkan kita jelas. Jadi kita tidak menganggap orang, memang kita bersosialisasi untuk circle of control ini. Kita tidak punya banyak tangan untuk menutup mulut mereka semua, tapi kita punya dua tangan untuk menutup telinga kita sendiri. Iya, betul. Dalam tujuan. Kalau di kelas Bunda Cekatan, kalau kata
magika ya. Kalau atau magika itu kita harus membabi budak gitu ya. Kalau kita membuat peta belajar, kita harus membabi budak ketika kita di tengah perjalanan, kemudian kita ngelihat orang, wah udah lebih bagus nih petanya, kita udah berusaha membabi budak supaya kita tetap lurus aja gitu ya Mbak, on track deh, dipegang peta kita erat-erat biar kita tetap on track ya gitu. Dan teman-teman boleh banget kepoin ya kelas-kelas di ibu profesional, dan dari jenjang perkuliahannya itu memang keren-keren banget ya Mbak ya. Kayak di Bunda Cekatan kita disuruh membabi budak, apa sih maksudnya, dan ternyata adalah circle of control ini ya, kita diajarkan gitu ya, dilatih circle of control supaya kita tidak melulu melihat yang hijau-hijau itu lebih indah, padahal yang hijau itu belum tentu asli. Bisa jadi itu sintetis gitu. Dan perkuliahan di ibu profesional juga memang dibuat macam game gitu ya, gamifikasi ya Mbak, jadi kayak kita nggak berasa belajar gitu. Dan ibu asik ini adalah perpanjangan tangan apa ya, jadi ibu asik ini lahir dari pemikiran kami gitu ya, para ibu-ibu gitu, dan diinisiator oleh Mbak Fatima yang berada di kelas Bunda Salihah ya. Kita memang satu tujuan untuk menjadi seorang ibu yang lebih asik gitu. Seorang ibu yang bukan lagi ngelirik-lirik, wah anak kita udah, anak orang lain udah bisa bahasa Inggris umur 5 tahun, kita masih gini-gini aja. Nah, kita nggak lagi jadi ibu yang insecure pada diri sendiri ya Mbak gitu. Jadi kita memang jadi ibu yang membabi budak, fokus pada tujuan, fokus pada circle of control kita gitu ya. Seru banget nih ngobrolin circle of control. Aduh, yang mau komen-komen atau yang mau cerita-cerita boleh banget loh di sini, karena Detalk Asik ini adalah bicara baik. Jadi apa saja yang dibicarakan yang pasti yang baik-baik gitu ya. Oke, nah kemarin juga kan Mbak Fatima kan kirimin itu juga loh Mbak, circle of control dan circle of reaksi gitu ya. Semakin besar circle reaksinya, maka semakin kecil circle of controlnya. Dan semakin besar circle of controlnya, maka akan semakin kecil circle of reaksinya gitu. Jadi memang berkaitan erat antara bagi orang yang bisa berpegang teguh pada circle of control dengan orang yang memang tidak bisa berpegang teguh pada circle of controlnya tadi gitu. Bahkan di lingkaran itu juga disebutkan ya, kita tidak bisa mengontrol reaksi dari setiap orang. Kita tadi Mbak Yanti bilang kita tidak bisa menutup mulut dan telinga orang, tapi kita punya 2 tangan yang bisa menutup telinga kita supaya kita tetap on track gitu ya. Oke, nah tadi Mbak Yanti udah cerita-cerita nih tentang kehidupan yang di film-film gitu ya, menjadikan kita belajar untuk menjadi sosok yang tetap berpegang teguh pada circle of control. Nah Mbak Yanti sendiri gimana sih circle of control di diri Mbak Yanti gitu? Feel dong. Kita belajar bareng. Kita banget apa pengen tahu sekali. Nih. Teman-teman mau tahu banget atau mau tahu aja gitu kan? Gimana sih Mbak Yanti sendiri? Kita kalau saya memang harus kita prioritaskan kita sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai seorang istri. Di situ tidak bisa memang satu lingkaran hidup yang saling keterkaitan, tapi kita tidak bisa menyatukan, bercampur baur, tidak bisa. Kita harus bisa mengidentifikasikannya itu. Di mana kita menjadi seorang wanita, kita harus memposisikan kita sebagai wanita, sebagai individu, sebagai diri kita sendiri, sebagai ini loh aku, ini loh saya. Apa passion kita itu apa keunikan kita itu apa yang menonjol untuk kita itu apa, bukan untuk dipamerkan atau dibanggakan, bukan, tapi untuk memang itu ciri khasnya kita, agar kita bisa bersosialisasi dengan penuh percaya diri,
tidak tenggelam dengan keadaan kita yang mungkin terpuruk, itu tidak bisa, bukan. Nah, kemudian seorang ibu, kita juga harus bisa menempatkan diri kita sebagai seorang ibu. Ketika kita menjadi seorang ibu, kita berarti menjadi madrasah ula untuk anak-anak kita, di mana kita mendidiknya. Jadi circle of control di sini apa? Kita harus bisa menjadi pendidik yang baik untuk anak-anak kita, memberi makan atau nutrisi yang baik untuk anak-anak kita, mengelola emosi, memberi kasih sayang, penuh kasih sayang dengan anak-anak kita. Terus tindakan kita itu merupakan tauladan ya. Jadi semua yang kita itu sebagai role modelnya anak-anak, karena kita memang pendidiknya, karena kita memang yang mendidiknya. Kita harus bisa menjadi role modelnya sebagai ibu. Kemudian sebagai istri apa? Sebagai istri, ketika kita sudah menjadi istri, kita juga harus memerankan peran kita sebagai istri dengan baik, memberikan kasih sayang kepada suami dengan baik, merawatnya dengan baik, memberi pelayanan yang baik, super kalau bisa, dan memberikan kita tetap cantik sebagai istri. Iya, oke, bener-bener banget tuh Mbak Yanti, menyenangkan suami ya yang menjadi istri yang qurrata ayun, amin. Oke. Iya, jadi memang erat sekali kaitannya circle of control ini dengan kenali diri sendiri ya Mbak. Kalau kita nggak kenal diri sendiri gitu kan, ya kita gimana mau kontrol perasaan gitu ya, kalau kita sendiri masih labil. Istilahnya ibu-ibunya masih labil. Aduh, ya benar. Jadi balik lagi ke pengenalan diri. Sama kayak yang Pak Dodi sering bilang ya, siapa yang mencari pasti itu dia yang menemukan. Jadi di circle of control ini kita mencari lagi bagaimana sih bahagia versi kita sampai kita menemukan, oh ini loh gitu ya. Oke, nih dari Mak Riris nih. Dari Mak Riris, memahami peran kita sebagai perempuan dan menemukan potensi diri. Ya gitu ya Mbak ya, bener ya tadi ya, kita sepakat gitu ya. Ya, betul sekali Mak Riris. Kita harus bisa memahami potensi diri itu, potensi kita itu sebagai apa, kita bahagia di mana, kita bahagia dalam lingkungan apa, itu adalah circle of control. Kita bisa memilih di mana tempat kita harus bersosialisasi, harus berbaur, harus berilmu, mencari ilmu. Itu adalah kontrol kita semuanya. Iya benar-benar. Kalau dulu pepatahnya mengatakan siapa yang berteman dengan tukang minyak wangi maka dia akan jadi wangi. Siapa yang berteman dengan tukang arang maka dia akan bawa arang. Nah berarti circle of control ini berkaitan juga dengan circle pertemanan juga ya Mbak ya. Kalau iya kita betul. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang memang positif gitu ya, yang pikirannya positif gitu, pasti kan kita akan terus ikut ke bawah gitu ya. Karena kemarin Bu Septi juga bilang semangat itu menular gitu ya. Makanya deket sama orang yang penuh semangat, jadi kita tetap terus semangat gitu ya. Iya, seperti pembahasan kita minggu lalu kan, ketika kita bisa mengenali diri kita sendiri, apa permasalahan kita, sebagai permasalahan kita itu apa. Jadi kita mengenali sendiri, potensi diri sendiri itu apa. Kemudian toksik itu harus dijauhi. Toksik itu merupakan sesuatu yang racun. Toksik itu kan beracun, berkuman, berbakteri, dan menimbulkan penyakit. Kita harus menghindarinya. Iya, oke, benar-benar banget. Nah, tapi kan Mbak, nggak semua orang itu sadar kalau dirinya itu berada di cycle toxic tadi, gitu kan. Nah, kadang bisa jadi nih, biasanya nih kebanyakan adalah dengan nggak enakan. Nah, nih circle of control-nya lagi diuji nih. Nggak enakan nih orangnya, gitu. Nah, itu circle of control-nya diuji banget ya. Nah, kadang ada tips nggak sih Mbak Yanti nih biar circle of control kita nih tetap, karena itu kalau ketika kita diuji berarti kan memang kita sedang dilatih ya gitu. Nah ada tips nggak tuh Mbak kalau misalnya kita tidak nggak enakan nih gitu menghadapi yang toxic ini?
kita lihat value kita apa, tujuan kita itu apa, kita lihat dari situ. Kita memang bertoleransi, tapi untuk toleransi tersebut memang ada batasannya. Kalau menurut saya ada batasannya. Untuk toleransi tersebut kalau ada pengaruh buruk yang terbesar, banyak sekali, yang besar sekali, ya sudah tinggalkan. Kalau memang masih dalam lingkaran kita, pengaruh seperti halnya circle of influence hanya mempengaruhi kita, terpengaruh sedikit-sedikit, itu kita toleransi. Karena kita juga tidak bisa hidup sendiri, kita harus bersosialisasi. Disitulah kita bisa mengendalikan diri sendiri, tetapi tidak bisa menyetop dengan pengaruh-pengaruh tersebut. Jadi kita harus menebalkan imun kita. Toksiknya kan banyak, tapi imunitas kita juga harus kita kebalkan dengan cara apa? Dikasih nutrisi, dikasih vaksin. Vaksinnya apa? Ilmu. Iya, Ilmu. Karena dengan ilmu kita akan tahu, kita akan memahami apa yang baik, apa yang tidak baik. Bagaimana cara menghindari toksik tersebut agar kita tidak terpengaruh? Bagaimana cara kita menebalkan tubuh kita dari toksik tersebut, dari virus-virus tersebut, sehingga kita tidak berbaur, tidak jadi satu dengan toksik dan menghasilkan penyakit tersebut. Jadi kita harus bisa tahu sendiri, tahu apa value kita, apa tujuan kita, apa yang sangat-sangat berpengaruh kepada diri kita sendiri. Jadi di situ kunci bahagianya. Iya, jadi memang balik lagi ke ilmu ya. Nah, dari ilmu itu juga kita juga bisa lihat nih nutrisi yang kita kasih itu apa, dari buku yang kita baca gitu ya Mbak ya, dari apa yang kita suka beli. Nah, itu kelihatan tuh circle of control-nya gitu ya. Dari tempat kita tinggal itu juga bisa kelihatan, dari skill kita punya skill apa nih, kita juga bisa ngelihat dan tempat kerja kita itu juga sebenarnya bisa kita lihat ya, circle of control kita itu sejauh apa gitu ya. Oke, nah ini ngomongin circle of control ini lebih dalam gitu ya Mbak kayaknya ya Mbak, dan nggak cukup banget kalau kita bahas cuma dalam 1 jam, karena circle of control ini bukan hanya berlaku untuk kita nih ibu-ibu, tapi banyak kasus juga para ABG gitu kan yang memang masih labil, kemudian circle of controlnya juga belum luas gitu ya. Jadi lebih banyak circle of reaksinya dibandingin circle of controlnya gitu. Dan mungkin nanti kita juga bisa mengusul ya kepada Mbak Fatima ya untuk membuat sesi khusus nih ngobrolin tentang circle of control lebih dalam lagi gitu ya. Jadi kita sebagai ibu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga kita bisa untuk mengontrol anak-anak gitu ya, menularkan circle of control ini kepada anak-anak gitu. Oke. Aduh, semakin sore semakin banyak yang join. Semakin panas kan. Udah saya bilang semakin sore obrolan kita semakin seru gitu ya. Dan yang pengen ngobrol, pengen curhat apapun silakan langsung saja drop di kolom komen apa yang menjadi pertanyaan ataupun komentar di circle of control ini. Oke deh. Circle of control ini memang ini ya luar biasa ya, itu dipelajarinya itu nggak bisa langsung kayak kita belajar ya Mbak ya. Dan mengetahuinya apakah kita ini sudah berada dalam circle of control yang baik atau tidak itu gimana Mbak? Iya, ketika kita bagaimana caranya kita sudah mengetahui kita di dalam circle of control dengan baik, kita evaluasi tindakan kita setiap hari, kita evaluasi pemikiran kita setiap hari, kita evaluasi emosi yang timbul setiap hari, apa dampak yang kita tularkan kepada orang-orang terdekat kita. Dari situ, itu kalau circle of controlnya kita baik, maka orang-orang terdekat kita itu akan suka, jadi kurota ayun, pernah menyenangkan. Ketika kita circle of control kita itu
sangat-sangat amburadul, acak-acakan, dan tidak bisa kita kontrol. Harusnya kita kontrol, harusnya kita ikat dengan tangan kita, tapi itu lepas dari tangan kita. Kita pun juga akan tidak karuan dalam berpikir, dalam mengungkapkan emosi, dalam bertindak, dan dalam perasaan. Apalagi perasaan, tindakan aja tidak karuan, apalagi perasaan. Lihat sekali dari situ. Dan kebahagiaan tidak akan muncul. Dan kita tidak menjadi seseorang yang menyenangkan, dan orang-orang di sekitar kita, di dekat kita merasa tidak nyaman. Karena apa? Hal energi-energi yang kita keluarkan itu negatif semua. Dari ucapan, tindakan, perasaan, pemikiran kita itu negatif semua. Jadi Iya benar kalau ya. untuk circle of control-nya itu kita benar-benar harus berpegang teguh, harus dengan benar-benar berpikir baik dengan orang-orang yang baik juga, harus dengan lingkungan yang baik juga. Jadi kita harus pintar-pintar memilih. Kita kan sudah dewasa, kita harus pintar-pintar memilih. Efektivitas kehidupan kita itu dipengaruhi oleh circle of control ini. Karena kenapa ya, kalau circle of controlnya kita itu acak-acakan, amburadul, tidak terkontrol oleh kita, maka apa yang kita lakukan juga tidak ada efektifnya. Waktu terbuang sia-sia tanpa ada kebermanfaatan. Kemudian kalau kita circle of control kita baik, maka waktu ini akan berjalan dengan bermanfaat. Dampaknya juga bermanfaat. Kita juga mengeluarkan value yang bermanfaat. Ya betul banget. Aduh seru banget. Berarti memang kita harus mengevaluasi diri kita, setiap tindakan kita ya. Kita evaluasi, oh kayaknya kalau gini enggak deh gitu ya. Kalau ini oke, diterusin gitu. Nah kalau di rumah nih Mbak Yanti, siapa yang menjadi circle of controlnya Mbak Yanti? Diri saya sendiri. Oh gitu ya. Soalnya aku nggak gitu Mbak. Ini jadi curhat. Ya, saya kalau aku nggak gitu. Biasanya aku suami sih yang begitu. Karena balik lagi tadi ya, FOE kita dan FOR kita berbeda gitu. Jadi kalau misalnya aku melakukan sesuatu, aku tanya dulu gitu, ini bisa nggak gitu. Atau ketika dia ngeliat aku udah mulai keluar dari jalur, dia langsung tepok, woi nggak kayak gitu. Gitu jadi jadi kalau dibilang ya namanya perempuan tadi yang Mbak Yanti bilang ya, banyak hormon-hormon yang mempengaruhi. Dan memang yang aku merasakan ya tadi, sosok suami itu bukan sekedar jadi suami aja, jadi memang jadi teman hidup gitu, teman yang memang teman yang memberikan masukan ketika kita ada salah atau kita keluar dari jalur, itu ditarik lagi, dibalikin lagi gitu. Aduh kita Kalau circle of control itu diri sendiri, Mbak. Karena itu gini. kan perasaan kita. Okay. Iya. Kalau menurut saya ini kan perasaan kita, tindakan kita, emosi kita, dan pemikiran kita. Beda dengan keputusan. Kalau keputusan, sesuatu keputusan besar seperti mau membeli mobil, itu memang itu yang untuk pemimpin, tetap pemimpin. Kalau untuk keputusan, beda dengan circle of control, itu kan diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri, ya ini saya, ini istrimu, ini ibumu, jadi ini wanitaku. Inilah saya. Soalnya jadi kalau tidak bisa ada yang mengendalikan, sekalipun itu suami tidak bisa. itu rambu-rambu ya, karena aku tuh kan orangnya kalau mikir tuh jauh gitu Mbak. Jadi aku tuh butuh rem gitu, mungkin bukan circle of control ya, apa namanya, rambu-rambu ya, pengingat kalau aku udah mulai keluar jalur, ayo balik-balik gitu. Jadi kalau aku gitu, ketika tadi kayak balik lagi ya ke circle of control, itu kan tadi lingkar pertemanan ya, dan kita tidak bisa menutup mulut dan telinga orang, kecuali kita menutup mulut dan telinga kita untuk tidak ikutan dalam hal itu ya. Nah kalau aku sendiri sih biasanya gitu Mbak, karena aku nih orangnya mikirnya jauh, jadi kalau di rumah tangga itu kita harus laras ya, kita harus jalan tuh harus beriringan gitu.
Nah aku nih langkahku udah 5, tapi di belakang imamku baru 2 gitu. Nah untuk menyelaraskan itu biasanya aku mensiasati untuk jalannya pelan-pelan. Makanya ketika aku mau apa ada aku udah punya ide nih untuk jauh, aku tahan dulu. Aku tunggu dulu imamku jalan sampai oke, ayo lari gitu. Gitu karena rumah tangga nggak bisa sendiri ya Mbak, dan tetap harus berdua kemana-mana gitu kan. Karena itu beda sih, karena beda sifat. Mungkin kalau Mbak Mayu itu seorang melankolis yang memang berpikir berpikir bagaimana caranya seperti itu, tapi belum tentu suami itu mungkin pengendali, memang benar sebagai remnya itu, tapi dalam otak suami, dalam otak seorang laki-laki itu tersimpan 1000 solusi yang lebih baik daripada seorang istri. Setuju banget. Aduh, setuju bener. Jadi apa yang Mbak Yanti bilang benar banget. Biasanya kalau kita perempuan lebih perasaan, melankolis, kalau laki-laki lebih logik ya. Jadi memang baik lagi gitu sih, aku circle of control gitu. Kalau dia udah jangan deh, udah skip aku berarti. Aduh, seru-seru ya. Seru banget tuh kan, bener aku bilang semakin sore semakin seru dan semakin banyak yang gabung. Nah untuk teman-teman yang ngerasa ketinggalan Talk Asik, tenang aja, Talk Asik akan tetap ada di feed IG atau di feed IG Ibu Asik atau di YouTube ibuasik.com. Jadi teman-teman boleh banget setelah ini kalau mau nonton siaran ulangnya gitu ya Mbak Yanti ya, ada di YouTube atau di IG. Aduh nggak terasa nih Mbak Yanti, 2 menit lagi, kayaknya baru tadi nih kita ngobrol ya kan, lagi seru-serunya gitu. Nah closing statement dong Mbak Yanti dari Circle of Control ini. Iya, kalau dari saya closing statementnya, sesuatu itu kita jalani menurut versi kita, menurut apa yang kita rasakan itu adalah yang terbaik, ternyaman di hati kita, karena perasaan kita adalah yang menentukan langkah kita dalam melangkahkan ke suatu tempat dan menuju tujuan. Jadi jangan goyang ketika kita melihat sesuatu di kanan kiri kita lebih baik. Kita tetap terus ke depan tujuan kita. Oke. Terima kasih Mbak Yanti. Tetap ya, balik lagi tadi, pegang erat-erat peta kita, pegang erat-erat value keluarga kita gitu ya, pegang erat-erat jati diri kita, sadar bahwa kita ini sebagai perempuan mempunyai peran-peran tertentu, dan jangan lupa tetap membabi budak ya, jangan lihat kanan kiri, apalagi lihat yang hijau-hijau, karena yang hijau belum tentu asli. Bisa jadi sintetis dan berdebu gitu ya Mbak Yanti ya. Oke deh Sobat Asik, tidak terasa 60 menit sudah kami berdua menemani Sobat Asik di sore hari ini yang alhamdulillah cerah ya. Balik lagi di Circle of Control, dan memang ini bahasan yang paling seru banget, dan insya Allah kita akan terus menemani teman-teman semua, Sobat Asik semua, setiap hari Jumat jam 4 sore di Talk Asik, obrolan paling asik dari perempuan untuk perempuan, karena kita jadi ibu diasikin aja. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Yanti sudah menemani sore hari ini. Sampai jumpa di Talk Asik berikutnya ya. Saya Ayu dan Mbak Yanti. Saya Oke, saya Ayu dan Mbak Yanti pamit undur diri ya teman-teman. Sampai jumpa minggu depan.